Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami, Kado Pasir, yang akan menemani adik-adik semuanya di pagi hari ini dengan cerita yang bertemakan kepahlawanan. Baik adik-adik semuanya, saya kira adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Karena di era COVID ini, adik-adik harus supra hati-hati. Yang pertama, harus jaga kebersihan, cuci tangan selalu. Kemudian yang berikutnya adalah jaga jarak dengan teman, tetangga, ataupun siapapun. Dan yang berikutnya, jika berpergian, maka gunakanlah masker. Insya Allah, adik-adik semuanya akan sehat dan terhindar dari virus corona yang keji ini. Baik, adik-adik sekalian, pagi hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang mana menceritakan tentang beberapa binatang dan di sana juga ada nilai kepahlawanan karena ada tolong menolong dengan sesama. Adik-adikku sekalian, saya mulai. Ini adalah area hutan, yang mana hutan ini adalah jantung kita semuanya. Dengan adanya hutan yang luas dan masih lestari, itu artinya masih ada yang mampu untuk menjaga kebersihan udara. Ya, supaya jantung kita sehat, paru-paru kita sehat. Jadi hutan adalah paru-paru kita. Nah, siapa yang tinggal di hutan? Banyak sekali binatang-binatang di sana. Mungkin adik-adik semuanya sudah pernah lihat berapa jenis binatang. Sangat banyak sekali. Apalagi di sini adalah di hutan Kalimantan yang mana masih banyak sekali menyimpan flora dan fauna. Dalam sebuah cerita. Udara cukup segar. Di hutan masih sangat sekali segar dirasakan. Pohon-pohon saling melambaikan tangan, dahannya tertimpa oleh angin yang sepoi, membuat suasana yang indah dan nyaman tersendiri. Daun berbagai daun banyak sekali berkumpul menjadi satu. Mereka bahu-membahu untuk menyuburkan tanah yang ada di dalam hutan. Mulai daun yang besar, daun yang kecil, dan jenis daun-daun yang lain. Adik-adik, di antara mereka ada binatang yang hidup dimanjakan oleh mereka. Beberapa binatang makan dedaunan yang masih muda. Di antara mereka memakan bunga-bunga, sari bunga yang ada di hutan. Dalam sebuah cerita, ada seekor elang yang tentunya kita lihat gagah perkasa, kuat, bisa terbang, dan cakarnya sangat kokoh. Suatu hari, si elang bertemu dengan binatang yang lain, yaitu dengan seekor sapi. Nah, di dalam percakapan, elang berbicara kepada sapi. "Hei, sapi," kata elang, "adakah binatang yang lebih hebat dari saya? Aku bisa terbang, cakarku cukup kuat, mencelkak. Tidak ada lagi binatang yang kuat seperti saya." Si sapi mendengarkan dengan sesama. "Mbe," kata sapi. "Hei, elang,
Jangan kau merasa paling kuat. Aku adalah salah satu binatang yang besar. Tentunya kebesaran badan ini belum seberapa badanmu jika dibandingkan dengan badanku. Iya, kata elang. Tapi aku bisa terbang dan kau tidak, katanya. Sang sapi bicara. Elang, kita tidak boleh saling membanggakan diri sendiri. Yang utama adalah bagaimana kita bisa berbuat dengan siapa saja untuk kebaikan. Nah, adik-adik sekalian, dalam percakapan mereka berdua, tiba-tiba ada seekor terenggiling yang berkopo-kopo menghampirinya. Berjalan sungguh pelan sendiri, dan nampaknya dia memerlukan bantuan. Tolong, tolong, tolong! Sentak dua binatang yang lain tadi, sapi dan juga elang, terkejut. Elang, ada apa kau? Kemudian sapi, ada apa? Terenggiling mendekati mereka. Tolong, tolong, aku minta bantuan, aku minta bantuan. Terenggiling meminta bantuan. Ternyata salah seorang anaknya tercebur di dalam kubangan air yang dalam. Ia menceritakan itu kepada mereka berdua. Si elang langsung menyambutnya. Biarlah aku saja yang menolong. Yang lain tidak usah, karena aku adalah binatang yang terkuat. Sementara sapi, aku juga bisa menolongnya. Jangan kau sendiri. Elang berkata, tidak, aku sendiri, karena aku yang kuat. Lantas elang terbang. Tak terlihat lagi si elang terbang. Si sapi menunggu di tempat. Sementara terenggiling dengan cemas menanti. Tidak berapa lama, tiba-tiba si elang datang. Sampailah saat itu. Ternyata si elang tidak bisa menolong anak terenggiling itu yang jatuh di dalam air. Karena beratnya si terenggiling dan juga medan yang susah, si elang tidak mampu menolongnya. Kemudian si sapi berkata, Elang, kau tunggu di sini, biarkan aku. Aku adalah yang kedua yang akan berhasil menolong. Sementara kau sudah gagal. Kemudian sapi bergegas menolong anak terenggiling. Lari, sebagaikan seekor binatang yang sangat cepat, yaitu bantai. Tak peduli ada apa di hadapannya, dia terjang demi untuk menolongnya. Sampailah kepada kubangan air yang sampai dalam, dan disitulah sapi kebingungan. Sementara anak terenggiling hampir saja tenggelam karena tidak bisa renang. Si sapi mau mencebur, ia ketakutan karena airnya cukup dalam dan dia tahu tenggelam. Dan dia kebingungan mau seperti apa. Kemudian si sapi pun kembali. Ya, lagi-lagi dengan tangan kosong. Terenggiling sudah tidak karuan. Ia berguling-guling menangisi nasib anaknya. Sementara elang malu dengan kesombongannya. Dan juga sapi tidak berani berkomentar atau bicara apapun. Waktu berjalan, tak terasa sore pun tiba. Tanpa ada yang tahu dari mana sumbernya, tiba-tiba ada suara yang melengking dari jauh. Ibu! Ibu! Aku sudah selamat, Ibu! Aku sudah datang, Ibu!
ternyata anak terenggiling itu mendekati mereka. Ia sudah berhasil mentas dari kubangan itu. Dan semuanya terheran. Terutama adalah elang. Hei, siapa yang mampu menolongmu? Dan sapi juga. Siapa yang menolongmu? Sementara ibu terenggiling itu tidak berbicara apapun. Ia langsung memeluk terenggiling anaknya. Dan ia mendekapnya cukup kuat. Dan berterima kasih kepada Tuhan karena ada yang menolongnya. Tidak lama kemudian, datanglah seekor binatang yang tidak diduga-duga. Ia adalah seekor ular. Ular yang begitu indah kulitnya, yaitu ular sanca. Mereka heran. Baik, elang berbicara. Kau yang menolong atau kau pura-pura? Kemudian si sapi. Tidak mungkin kau yang menolong. Kalau kau yang menolong, pasti sudah kau makannya. Kata si sapi. Tapi anak terenggiling itu bercerita. Hei, paman-paman semuanya. Aku yang menolong adalah ular sanca. Betul ular sanca. Dia dengan tulus menolongku. Bagaimana hebatnya ular sanca? Ia sedang mengejar-ngejar sebuah makanan yang ia sukai. Tetapi begitu melihat saya, makanan itu dilepasnya. Kemudian saya ketakutan. Saya kira dia akan memakan saya. Tetapi tiba-tiba si sanca itu melilit tubuhku sembari berjalan. Dalam benakku, paman, ibu, pasti aku akan disantapnya. Pasti aku akan mati. Tetapi ternyata tidak. Ular, ia membawaku ke daratan. Kemudian dilepaskannya begitu saja. Dia itu adalah pahlawanku, ayah, ibu. Dia adalah pahlawanku, paman, pamanku semua. Dia adalah pahlawanku. Tidak menyangka sekali, seekor ular yang begitu ganas dan puas ternyata mempunyai kepedulian kepada anak terenggiling yang jatuh ke dalam kubangan air. Dari itulah akhirnya mereka menjadi sahabat yang cukup akrab, menjaga satu sama lainnya. Adik-adikku sekalian, di sini kita tidak bisa menduga siapa mempunyai kepribadian seperti apa. Intinya adalah kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap teman. Kelihatannya teman itu nakal, tetapi ternyata dia adalah teman yang baik. Karena kita hanya curiga. Kelihatannya teman itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata teman itu mampu berbuat daripada orang yang lebih kuat. Dan kita melihat, sepertinya teman itu perlu kita dekatin karena kuat, karena pinter. Tapi ternyata tidak mempunyai nyali. Nah, di sini teman-teman. Jadi, yang pertama, kita tidak boleh menyepelekan dengan siapapun. Dan kita tidak boleh menilai orang itu dengan penilaian kita sendiri. Sebelum kita tahu lebih dalam siapa dia. Yang kedua, adik-adikku sekalian, kita, apapun kita, bagaimanapun kita dengan kekurangan kita, kita tidak boleh minder. Kita harus punya semangat. Bahwasannya siapapun bisa menjadi pahlawan. Intinya dengan kebisaan kita, kita mampu menolong orang lain untuk kebaikan. Baik adik-adikku sekalian, semoga cerita ini bisa menginspirasi kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang betul-betul berguna bagi yang lain, dan kita adalah orang yang bijak
yang tidak menilai orang dari luarnya saja. Baik adik-adikku sekalian, itulah dongeng yang kakak bawakan dari Kado Pasir. Semoga kita nanti bisa berjumpa lagi dimanapun, kapanpun. Dalam kondisi COVID ini, kita harus tetap aktif. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Semangat, semangat, semangat. Anak Indonesia cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.